B2B itu sebenarnya apa? Konsep dasarnya tuh gimana sih, Mbak? Ada tahapan yang membedakan, di mana orang nggak bisa tuh karena beli karena pengen. Nah, tapi karena itu adalah bisnis, pembeliannya karena dibutuhkan. Artinya bisnis B2B adalah bisnis yang lumayan take time. Tentu saja B2B punya potensi yang sangat besar dan value bisnisnya pastinya lebih besar dibandingkan dengan B2C. Yang paling efektif adalah video. Nah, ini tuturasi ini menurut saya satu hal yang luar biasa, sangat efektif. Tuturasi. Mari bertutur dan berinteraksi Sebarkan inspirasi lewat literasi. bersama Bang Son Dan Bapen di Tuturasi. Halo Sobat Tutur dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan Penny di episode kali ini. Apakah sekarang Anda sedang ingin memulai bisnis? Sudahkah menentukan tipe bisnisnya apakah B2C atau B2B? Atau masih galau, masih ingin menentukan yang mana ya yang Anda pilih? Jika dibandingkan dengan B2C, ternyata B2B memiliki karakternya tersendiri. Sobat Tutur yang tertarik untuk memahami bagaimana pasar B2B, jangan kemana-mana karena di episode kali ini kita akan kupas tuntas habis ya seputar pemasaran dan juga apa itu pasar B2B. Selamat datang di Tuturasi, ruang eksplorasi ide inspiratif bagi publik, penulis dan praktisi, persembahan Prasetya Mulia Publishing. Sobat Tutur, di ruang ini kita akan mengeksplor lebih jauh ide-ide dan gagasan dari buku terbitan Prasetya Mulia Publishing. Langsung bersama dengan penulisnya, juga narasumber yang udah pasti nih relate banget dengan tema obrolan kita. Kita sudah ada beberapa episode sebelumnya, dan untuk teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan tayangan di channel ini, silahkan subscribe yuk, dan nyalakan notifikasinya supaya nggak ketinggalan diskusi-diskusi kita berikutnya. Sobat Tutur, diskusi kita pada episode kali ini, saya akan ditemenin sama dua dokter. Wah, ini gila sih, gila parah. Soalnya keren-keren banget, aku sampai minder ya. Semoga saya sendiri bisa nanti seperti mereka berdua di samping saya ini. Selain akademisi, mereka berdua akademisi, mereka juga praktisi gitu ya. Mereka paham banget luar dalam, udah hatam, udah belasan tahun justru salah satu narasumber kita berkecimpung di dunia B2B gitu ya. Di sebelah kanan saya yang berbaju merah, cakep banget, ada Mbak Prita Prasetya. Hai Mbak Prita, Halo. apa kabar? Ini ada relate dengan Prasetya Mulia ya? Iya, sepertinya ya, dengan nama yang sama. Nama yang sama, dari lahir udah Prasetya. Betul. Dan di Prasetya Mulia. Mbak Prita bisa menyapa dulu Sobat Tutur di rumah? Halo teman-teman semuanya, Sobat Tutur dimanapun berada, senang sekali hari ini diberikan kesempatan untuk bisa sharing bersama Mbak Penny dan Mas Indra. Oke, thank you Mbak Prita. Nah, Mbak Prita ini adalah faculty member di Universitas Prasetya Mulia. Nah, udah cocok banget namanya Prasetya, terus Betul. faculty member pula ya di Universitas Prasetya Mulia. Beliau juga seorang pengusaha, peneliti, dan juga penulis. Wah, luar biasa. Salah satu tulisannya adalah yang akan kita bahas di episode kali ini, yaitu buku Fenomena Bisnis Ekonomi Terkini. Kekinian banget emang nih Mbak Prita. Iya, ini betul. luar biasa. Oke, nah di samping kiri saya kita juga sudah kedatangan pengusaha, tapi juga beliau faculty member juga di Prasetya Mulia ya, luar biasa. Mas Indra Wahyudi. Mas Indra ini adalah pemilik dari Nabel Saka Group ya. Nanti akan dijelaskan apa sih bergerak di bidang apa. Setahu saya sih bergerak di bidang yang licin-licin gitu ya. Nah, licinnya apa nanti kita akan ngobrol lebih jauh dengan Mas Indra. Mas Indra, kita sapa dulu untuk Sobat Tutur dimanapun berada. Silakan. Hai Sobat Tutur, selamat pagi. Semoga diskusi hari ini banyak memberi inspirasi buat kita semua. Terima kasih yang terhormat Mbak Penny yang sudah mengundang, dan sahabat saya Bu Prita yang
luar biasa. Oke. Cakep. Tapi juga nggak selamat pagi loh. Kadang mereka nontonnya Sobat Tutur tuh ada yang Oh. sore, siang, malam ya gitu. Jadi apa? Nggak selamat lagi ya? Nggak apa-apa, tapi semangatnya selalu Semangat semangat selalu pagi, pagi. benar Iya, ya? iya, iya, Oke. iya, iya, iya. Mas Indra tadi aku udah sempat ngomong tentang licin nih ya. Iya, Apa iya. sih Nabel Saka Group nih Mas Indra? Oke, terima kasih Mbak Penny. Ya, Nabel Saka Group adalah satu grup perusahaan yang terdiri dari beberapa anak perusahaan tentunya, dan kami bergerak di industri lubrikan khusus untuk industri. Kemudian juga kami mempunyai produksi di bidang pneumatik hidrolik, sulit ya namanya ya. Tapi buat pabrik-pabrik industri pneumatik hidrolik itu udah sangat common. Dan yang terakhir kami punya bisnis yang bergerak di bidang vacuum handling system. Vacuum handling Vacuum system. handling system di Oke. mana ini sifatnya adalah ada yang manual, ada juga yang automation. Kemudian customer kami ada di seluruh Indonesia, ada di Jabotabek, di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa Timur dan sebagainya. Dan apapun bisnis kami adalah 100% B2B. Cocok dengan tema hari Cocok ini. banget dengan tema hari ini. Kayaknya nih ya, semua yang tadi disebutin sama Mas Indra tuh nggak bisa aku put di keranjang yang toko online hijau atau orange itu Iya, enggak ya? belum. Enggak, karena itu mungkin salah satu pembedanya juga kali ya. Iya. Nanti kita akan bahas lagi Sobat Tutur. Dan sebelum kita lebih jauh nih, B2B apa, lalu kemudian apa bedanya B2C, kita pahami dulu sebenarnya ini binatang apa ya kan, makanan apa atau apa gitu, karena bisa jadi tadi yang seperti saya sampaikan di awal, banyak juga pebisnis pemula yang ingin memilih ya, saya lebih baik jalannya di B2C atau B2B. Nah, sebelum mereka memutuskan nih, mereka bisa mendapatkan inspirasi. B2B itu sebenarnya apa? Konsep dasarnya tuh gimana sih Mbak Prita? Boleh dijelasin dulu nggak? Oke nih teman-teman Sobat Tutur dimanapun berada, tadi mungkin Mbak Penny sudah mention ya apa itu B2B, B2B. Tapi B-nya doang nih, B-nya apa nih? Nah, B2B atau biasa kita sebut adalah business to business. Kalau B2C itu business to consumer. Tentunya dua karakteristik yang sangat berbeda ya Sobat Tutor teman-teman semua. Karena fokus dari B2B adalah bagaimana kita membina hubungan atau kita akan menjalankan rantai distribusi secara business to business. Jadi kliennya bukan sebagai konsumen, tapi kliennya adalah bisa perusahaan, bisa juga government, atau bisa juga pendidikan, institusi apapun. Dimana kalau B2C secara sederhana teman-teman bisa langsung mendapatkan barang, nah ini langsung dinikmati sendiri gitu ya, langsung dikonsumsi. Makanya disebut business to consumer. Nah, yang kedua B2B ini karakteristik yang utama adalah dia biasanya short distribution channel ya, jadi rantai distribusinya lebih pendek nih Mbak Penny. Nah nanti Pak Indra bisa share tuh kenapa nih lebih pendek. Biasanya kalau di B2C panjang ya. Nah rantai distribusinya bisa dari agen, ada distributor. Nah untuk bisnis to bisnis karena fokusnya adalah customer, nah ada beberapa karakteristik juga yang lain yang bisa menjadi pembeda. Kemudian customer journey-nya. Journey-nya pasti beda ya teman-teman. Kalau kita fokus di B2C, nah journey-nya itu mungkin teman-teman akan ada iklan, kemudian dipaparkan informasi, bisa impulse buying, secara emotional buying yang tadi dimasukin keranjang orange gitu ya. Nah, kalau B2B tidak seperti itu gitu. Ada tahapan yang membedakan di mana orang nggak bisa tuh karena beli karena pengen. Nah, tapi karena itu adalah bisnis, pembeliannya karena dibutuhkan. Nah, otomatis dari sini kita bisa lihat ya, market B2B itu sangat besar dibandingkan dengan market B2C. Nah, karena konsumennya membelinya pun kuantitinya umumnya dalam jumlah yang besar. Yang menarik lagi di B2B ini karena kita short distribution channel ya, artinya teman-teman di sini ada buyer seller relationship. Nah ini yang saya bahas juga tuh di buku yang saya tulis tuh teman-teman. Dimana gimana sih membangun buyer seller relationship. Atau biasanya nanti teman-teman Sobat Tutor di rumah nih ya. Nah ini
kok kalau di B2C aku habis beli sudah nih, gitu kan. Setelah saya butuh barangnya yang saya konsum sudah, tapi di B2B, nah nanti ini customer yang sudah membeli produk kita, bagaimana kita bisa mempertahankan dari customer ini menjadi customer loyal atau retention. Oke. Kalau berkaitan dengan berkaitan dengan besaran bisnisnya atau mungkin revenue-nya gitu ya. Itu kira-kira gimana tuh? Soalnya kan kalau mikir bisnis itu pasti cuan gitu. Ini Betul. cuannya lebih menggoda atau Iya. prospektif atau gimana? Ya, kalau tadi kan fokusnya teman-teman yang mau berbisnis, mau mengambil B2B atau B2C, pasti teman-teman tentukan dulu ya. Pasti kita udah belajar segmentasi gitu ya, target dan positioning produk kita. Siapa sih target utama kita nih? Target utama kita. Nah, kalau tadi posisi yang besar nggak? Tentu saja B2B punya potensi yang sangat besar dan value bisnisnya pastinya lebih besar dibandingkan dengan B2C. Karakteristik produk yang diproduksi dan dijual pun berbeda. Kalau mungkin B2C dalam kondisi belinya ecer gitu ya, tapi kalau bisnis to bisnis, nah ini kan customize ya. Jadi orang nggak akan beli kalau nggak butuh. Jadi ini sesuai jadi- dengan kebutuhan baik itu organisasinya atau si government-nya itu sendiri Betul. atau perusahaan itu sendiri gitu ya. Iya, karena di sini akhirnya ada yang disebut dengan personal selling. Personal Nah, selling. di mana kita Oke. bisa tahu kebutuhan customer kita kalau kita tidak memiliki relationship dengan mereka. Nah, sehingga menariknya bisnis B2B ini sangat customize ya, dan dia akan segmentasinya mungkin tidak seluas B2C yang semua orang bisa makan, bisa konsumsi, bisa pakai. Nah, kalau B2B spesifik apa kebutuhannya? Kalau tadi dibilang Kak bahwa salah satu pembeda dengan B2C itu adalah penjualan barang dalam kuantiti yang banyak. Berarti modalnya juga harus besar dong, Mbak. Nah, tidak harus ya, artinya banyak itu juga sesuai kebutuhan. Mungkin kalau kita bicara pabrik roti gitu ya, B2B-nya siapa nih? Nah, B2B apa yang dia beli? Misalkan tepung terigu. Nah, terigunya belinya nggak 1 kilo dong. Ya kalau di B2B, kalau saya bikin kue mungkin saya 1 kilo nih. Tapi karena dia pabrik roti, dia harus beli dalam kuantiti yang besar. Dengan kuantiti yang besar ini, apa yang akan dia dapatkan? Nah, economic of scale ya, skala ekonomi. Semakin dia beli semakin besar, maka dia akan punya harga yang lebih bersaing gitu kan. Dan pastinya dengan adanya kerjasama yang baik dengan distributor, nah maka ini kan kita akan berpikir lebih ke strategic value ya. Oke, kita akan punya supporting system dalam membangun sebuah bisnis dari hubungan B2B-nya. Misalnya tadi Mas Indra juga ya, Mas Indra belinya mungkin kalau vacuum handling nggak beli di kuantiti banyak, belinya 1. Tapi 1 itu untuk berapa lama? Nah, berapa banyak mesin, berapa value-nya. Nah, ini menariknya di B2B. Jadi kita bisa mengelompokkan. Nah, itu tadi satu lagi ya, di B2B kita juga mengelompokkan karakteristik customer itu berdasarkan bisa demografi, ya seperti Mas Indra nanti mau yang dilayani customer di mana nih, untuk Indonesia saja atau global atau Jawa saja misalnya. Kemudian yang kedua adalah tipe produknya. Produknya apa nih? Apakah produknya itu berkaitan dengan consumable ataukah produknya ini memang customize? Nah, kemudian tipe customernya apa? Apakah industri? Apakah customer rumah tangga dalam arti yang besar ya? Nah, atau customer yang mungkin channel member. Nah, ini juga hubungannya B2B. Banyak banget ternyata ya opportunity bisnisnya ya kalau gitu ya. Bahkan tadi yang perusahaan roti tadi dikatakan sama Mbak Prita gitu. Dia ternyata bisa 2 juga dong kalau gitu ya. Pertama misalnya dia memproduksi roti yang bisa langsung dimakan oleh konsumen gitu ya, dinikmati, dikonsumsi oleh konsumen. Tapi tepung terigunya mungkin itu bisa ke perusahaan-perusahaan lain gitu. Iya, bisa jadi seperti itu ya Mbak, karena kan dia beli dalam kuantiti yang sangat besar gitu ya. Nanti mungkin kita bisa lebih spesifik lagi tuh, Mas Indra akan memberikan banyak contoh-contoh implementasi. Dan kita gimana nih strategi survive di B2B. Itu dia. Soalnya kan balik lagi kalau customize berarti kita skillnya harus spesifik juga,
lalu kemudian memiliki modal baik itu SDM-nya atau modal-modal lainnya yang berbeda dengan B2C tadi. Aku penasaran, aku ke Mas Indra dulu. Oke, silahkan. Mas Indra, aku mau tanya, ini pengalaman dari praktisi langsung nih. Udah berapa belas tahun Mas berkecimpung di B2B ini? Oke, 2006 Nabel Saka Group berdiri, berarti sekarang udah hampir 17 tahun. 17 tahun lebih, dan mungkin akan 17 tahun ke depan, 2 kali 17 tahun lagi ke depan, amin ya, untuk Mas Indra ya. Kita belajar dulu nih dari Mas Indra sekarang ya. Waktu dulu memutuskan untuk berbisnis, udah langsung B2B atau gimana Mas? Jadi memang mungkin tadi bagus tuh intronya, kita antara B2B dengan B2C ya Bapak. Jadi B2B itu memang suatu bisnis yang sangat penuh dengan demanding ya, dibanding dengan B2C menurut saya. Dan B2B itu kenapa saya memilih bisnis B2B, karena sebelumnya saya bekerja di industri yang memang berkaitan dengan B2B, sehingga dengan pengalaman saya 4 tahun di bisnis B2B, sehingga saya berani memantapkan diri untuk membuat bisnis B2B yang baru ya. Kemudian kalau buat teman-teman mungkin di lulusan baru yang ingin jadi pengusaha, fresh grade nih ceritanya, fresh grade ya, niat mau jadi pengusaha gitu. Ya, mereka suka bertanya, saya kira-kira saya bisnisnya B2B atau B2C. Mungkin saya bisa memberikan clue sedikit ya buat teman-teman ya. Ini menurut data yang saya baca, itu secara kemudahan, kemudian juga secara pelaksanaan memang yang paling mudah, tapi ini tergantung orang ya Ibu Penny ya, tergantung. Banyak yang bilang B2C lebih mudah. Kenapa? Pada saat kita mau melaksanakan bisnis B2C, si pengusaha atau si calon pengusaha sudah bisa merasakan sebagai konsumen. Jadi misalnya dia ingin berbisnis fashion, berarti dia tahu fashion yang dibutuhkan sekarang apa. Kemudian dia mau berbisnis makanan yang disukain seperti apa. Dia tinggal memindahkan. Kalau dia jadi pengusaha, berarti dia tahu kurang lebih apa requirement sebagai pengusaha makanan atau pengusaha fashion. Tapi kalau di B2B, kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh customer. Dalam hal ini adalah perusahaan. Karena tadi Bu Prita sudah menjelaskan bahwa customer B2B adalah perusahaan, organisasi, atau government. Which is kita harus bisa memahami itu adalah satu instansi yang terdiri dari banyak orang. Terdiri dari banyak kepentingan. Nah, berarti pengalaman saya dan juga banyak referensi, kalau kita mau berbisnis B2B, sebaiknya atau lebih bagusnya, lebih cepatnya kalau orang tersebut sudah pernah bekerja di perusahaan-perusahaan yang profesional. Tidak usah perusahaan-perusahaan B2B, di perusahaan apapun ya. Contohnya misalnya bagian human resource, dia bekerja di satu industri atau di satu perusahaan, kemudian setelah berapa tahun dia bisa tuh bikin konsultan HR, konsultan rekrutmen, konsultan training. Begitu juga misal dia dulu bekerja sebagai accounting finance di satu perusahaan, kemudian setelah berapa tahun dia bisa berbuat sesuatu untuk bisnis, membuat jasa akuntan publik atau jasa akunting yang lain. Tapi poinnya adalah customernya harus B2B. Artinya yang mau berbuat atau membuat bisnis B2B, dia harus paham benar apa yang dibutuhkan dari si perusahaan. Itu mungkin yang bisa saya kasih. Karena balik lagi tadi Mbak Prita juga bilang ini adalah needs versus wants gitu ya. Jadinya karena memang kita harus memetakan dulu, paham dulu yang dibutuhkan oleh perusahaan itu apa. Kalau kita nggak pernah masuk ke dalam sistem itu, kita nggak pernah jadi karyawan di situ, kita juga nggak tahu ya kebutuhan mereka tuh apa, begitu kan? Betul. Selain tahu kebutuhannya, juga kita tahu bahwa di B2B itu pembeliannya itu ada stepnya, ada yang ada prosesnya.
ada pipeline-nya ya. Kalau kita ngomong teknis Bu, ada pipeline-nya dari mulai memberikan informasi produk, kemudian meyakinkan customer, kemudian membuat quotation, kemudian proses PO sampai terdeliver order sampai tertagih. Artinya beda dengan B2C ya Ibu Prita ya. Kalau B2C dia mau, dia bayar, selesai. Kalau B2B itu dia mau belum tentu dia beli. Kenapa? Karena atasannya belum tentu setuju. Atasannya setuju belum tentu atasannya lagi yang lebih setuju lagi. Jadi poinnya adalah bisnis proses dalam B2B itu mungkin lebih multi kompleks kali ya, dan multi decision maker, sehingga butuh satu treatment yang berbeda dengan B2C. Kurang lebih begitu Bu. Iya ya, beda banget decision making ya, decision making prosesnya dengan B2C ya. Kalau B2C bisa jadi oke lah kita nanya referensi ke orang lain, terus kita udah masukin keranjang masih mendingan yang mana ya, cocokan yang mana, oke lah gitu ya. Tapi juga sangat tergantung dengan individunya sendiri. Yang memutuskan adalah dia sendiri, apakah sesuai dengan budgetnya atau enggak dan seterusnya. Tapi kalau di B2B ini justru itu multi ya. Biasanya divisi apa aja yang terlibat dalam decision making proses ini? Jadi setiap divisi, setiap produk berbeda-beda, tapi biasanya kita sebut ada yang pertama adalah user. User nih yang pakai produknya. Kemudian juga di user tersebut biasanya ada manajernya, atau kemudian atau user, ada user manager ya. User itu kalau di bisnis kami ada namanya departemen maintenance, departemen elektrik, departemen produksi, depends on dari barangnya gitu ya. Itu dia sebagai user, artinya dia yang memakai, dia yang menggunakan. Lubrikan deh, contoh lubrikan. Kalau lubrikan itu pebisnis lubrikan, kita kan lubrikan untuk industri ini Bu ya. Lubrikan itu ada dua, ada untuk industri, ada untuk otomotif. Jadi bisnis kami di bidang B2B, otomatis bisnisnya di industrial lubrikan. Nah, usernya adalah departemen maintenance untuk oli-oli maintenance, tapi ada juga departemen elektrik untuk oli-oli elektrik. Nah, jadi misalnya departemen maintenance mereka yang merequest, mereka yang meminta. Kemudian ini mesti diajukan dulu ke bagian pembelian atau bagian purchasing. Kira-kira dia akan mereview harganya. Kemudian di beberapa customer juga dilakukan tender, harganya kira-kira murah, mahal, kemudian kualitasnya seperti apa, apakah sesuai spek, apakah sesuai dengan original equipment manufaktur dari OEM mesinnya dan sebagainya. Setelah purchasing oke, nah ada beberapa perusahaan yang mesti approval dengan direksi. Kira-kira oke atau nggak oke gitu. Begitu oke, baru dirilis. Artinya kita bisa meyakinkan lebih dari satu orang. Ya, mungkin kalau B2C cepat ya. Paling kalau suaminya mau membelikan mobil istri, minimal persetujuan anaknya selesai ya kan. Nah, begitu juga anak minta belikan sesuatu, minimal persetujuan ibunya. Nah, kalau di B2B itu prosesnya panjang, dan biasanya pengalaman kami makan waktu, ada yang butuh waktu 3 bulan dari menawarkan sampai ada yang butuh 1 tahun karena di budgeting untuk tahun depan atau budgetnya sudah habis. Jadi artinya bisnis B2B adalah bisnis yang lumayan take time. Tadi Bu Prita juga udah menjelaskan butuh waktu. Berarti cash flow-nya juga harus terjaga banget nih Mbak Prita kalau di B2B ya? Iya betul. Tadi kalau menyambung Mas Indra ya, itu kalau di B2C customer touch point-nya itu kita sudah tahu ya siapa decision making-nya. Nah kalau di B2B ini touch point-nya berlapis. Mbak Penny. Jadi strategi pemasarannya gimana dong? Nah, strategi pemasaran untuk memenangkan persaingan di B2B ini pasti beda ya. Nah, sekarang kalau orang ngomong zaman dulu kayaknya B2B nggak butuh branding nih. Nah, kalau sekarang gimana? Level-level itu tahu. Lubrikan nih bisa di branding nggak nih? Atau vacuum handling system nih bisa di branding nggak gitu? Jadi strateginya ada apa aja? Pastinya kalau kita lihat, kita sekarang nanti mungkin Mas Indra banyak sharing ya perubahan perilaku ya Mas Indra ya, dari pandemi kemudian beralih ke saat ini sudah mulai pasca pandemi ya. Nah waktu pandemi mungkin para B2B ini struggling setengah mati gitu ya, gimana nih orang bisa tahu nih kita, karena kan ada pembatasan untuk kita bisa datang, nah pembatasan juga dalam mobilitas. Nah sekarang B2B kayaknya butuh nggak ya sosial media? Butuh ternyata, karena touch point-nya jadi banyak Mbak Penny ya. Karena bisa aja tadi departemen-departemen yang tadi
follow gitu ya. Iya, dan dia tahu kan akun sosial media gitu ya, gitu. Mungkin karakteristiknya berbeda ya. Mungkin kita tidak fokus pada sosial media yang personal ya, tapi lebih ke profesional ya, profesional sosial media. Yaitu yang akan membangun reputasi. Karena di bisnis B2B reputasi itu adalah hal yang wajib harus, karena membangun hubungan B2B adalah membangun reputasi jangka panjang. Reputasinya via TikTok gitu. Nah, Kita nggak bisa. TikTok nanti nggak bisa nih kita lihat nih. TikToknya apa Jadi nih? sosial media, meskipun menggunakan sosial Profesional media, sosial tetap media. profesional. Oke. Iya. Dan karena yang harus dikomunikasikan itu adalah balik lagi customer needs, kita bisa custom atau Betul. tidak, kita mampu memproduksi berapa dan seterusnya. Iya. Itu ya informasi. Jadi apa value utama dari Value perusahaan utama. Mas Oke, Indra oke. nih untuk memenangkan persaingan itu? Hmm. Kita jangan sampai terjebak pada komersialisasi yang akhirnya komoditi gitu ya. Akhirnya sama aja sama nih, aja. apa bedanya dengan Oke, yang lain. oke. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ya, apa value perusahaan, diferensiasi kita. Nah, apalagi touch point-nya lebih sulit ya di B2B ya dibandingkan dengan di B2C. Di B2C kita dipapar iklan tiap hari gitu. Kalau di Mas Indra tiap hari kasih iklan apaan ya? Nggak Gimana ngerti. kenalnya kalau sama Gitu. perusahaan-perusahaan itu, strategi memperkenalkan diri kan. Kalau di B2C ya kita promosi atau advertisement atau Betul. apa gitu. Nah, kalau di B2B ada yang spesifik? Ya, pastinya di B2B salah satunya website mungkin ya yang paling Oke. simpel ya. Di situ website itu sebagai validasi ya. Validasi bahwa perusahaan ini memang benar perusahaan yang punya reputasi, punya kompetensi. Nah, dan kita bisa lihat bahwa portofolio perusahaan ini membuktikan bahwa dia memang ada di bisnis ini sudah cukup lama misalnya. Atau mungkin portofolio dari customer-customer klien-klien sebelumnya. Nah, itulah mungkin Mbak Penny beberapa kali lihat ya ada beberapa oil brand ya Mas Indra ya yang mensponsori event-event otomotif gitu ya. Mungkin kita nggak ngerti Iya, kenapa dia harus sebagai beriklan customer ya gitu ya. Apa sih ini? Apa sih Apa ini? relate sama saya Nah, gitu kan? ternyata Gitu. di balik itu misalkan kita bicara event-event seperti Formula E misalkan ya gitu kan. Mungkin yang akan pasang sebagai sponsor utamanya bukan yang familiar kita dengar, kita Bukan lihat saya sebagai pengguna mobil terus saya mau ganti oli, iya, bukan, bukan gitu. Nah, tapi karena disitulah brandingnya, karena Oke. klien yang diundang, kemudian bagaimana kita tahu siapa sih pengguna produk ini gitu. Jangan-jangan Nah, decision maker-nya itu hadir di event betul. tadi gitu Ini ya. salah dan satu contoh terekspos ya. aja gitu ya Oke, untuk di oke, B2B oke. pendekatannya. Oke. Kalau pengalaman Mas sendiri, strategi paling jitu untuk memenangkan pasar B2B ini. Oke. Jadi saya mau bercerita sedikit sebelum pandemi, saat pandemi, dan pasca pandemi. Wah, penting lah. Penting, Ya. penting. Jadi sebelum pandemi marketing B2B, kita B2B itu mungkin di tempat orang-orang B2B masih nggak common. Orang B2B itu disebut bisnis industri atau industri marketing gitu ya. Oke. Jadi B2B itu atau bisnis industri itu butuh marketing. Oke. Nah, marketing sebelum pandemi itu umumnya pasti dengan website digital marketing walaupun belum masif ya, tapi masih juga menggunakan model-model yang seperti ada yang namanya exhibition. Nah, jadi perusahaan kami itu hampir setiap tahun sekali atau 2 kali ikut exhibition di PRJ. Namanya Indonesia Manufacturing Event, Oke. Indonesian Manufacturing Expo gitu ya. Itu setiap tahun sekali, itu di PRJ. Nah, di situ adalah ajangnya kumpul para user, para praktisi, para customer untuk melihat update produk apa tuh yang ada di Indonesia saat ini. Showcasingnya. Jadi ada 4 hall A, hall B, hall C, hall D, itu penuh. Itu 1 tahun sebelumnya itu kalau kita mau book udah penuh tuh. Saking besarnya minat untuk expo itu ya. Jadi kami dari perusahaan kami sewa yang booth hidrolik manufaktur ya, itu ya. hidromatik. Oke. Itu kita ada booth di sana, kita pajang di sana, disitulah ajang ketemu customer Oke. selama 4 hari. Itu model pertama. Yang kedua, kita membuat marketing dengan mengadakan customer gathering. Oke. Customer gathering itu dari beberapa area, kita punya beberapa existing customer, kita juga punya potensial customer yang
baik, kita undang mereka untuk datang ke satu area. Biasanya kita adakan di tempat golf. Di tempat golf, di tempat event, untuk datang untuk melihat update produk kita seperti apa. Kemudian juga kita ingin mengenal mereka dan mereka juga supaya mengenal kita gitu ya. Kemudian dari situ kita juga punya marketing lain, yaitu namanya kita sebut technical training. Jadi technical training itu kita visit ke customer, tapi kita memberikan technical training, technical produk, sehingga customer tuh bukan hanya tahu produknya, tapi juga tahu tentang bagaimana konsep secara teknis gitu. Dan ini sangat bermanfaat buat mereka pada saat nanti mengenal produk kita dengan baik gitu. Nah, itu dilakukan sebelum pandemi, Bapak ini ya. Nah, pas pandemi, hal tersebut menjadi tabu gitu ya, menjadi tidak boleh karena kita tidak boleh bertemu dengan orang gitu. Jadi kita lakukan dengan webinar. Kita melakukan webinar, kemudian kita membuat video tutorial, kemudian kita sampaikan melalui online, kemudian kita membuat juga beberapa sosial media, dan it works ya. Dulu kita buat program itu diketawain, webinar apa gitu kan. Nah, tapi pas pandemi itu works. Nah, sekarang pasca pandemi, apa yang kita lakukan? Itu memberi pelajaran berharga bahwa ternyata customer B2B, walaupun dia itu sudah merasakan manfaatnya dari webinar, mendapatkan manfaat dari event-event secara online, tapi mereka masih berharap, menurut survei kita, mereka masih berharap tetap ada event bertemunya. Nah, mereka berharap kita tetap kembali ke event, ke gathering tadi. Jadi kita sekarang melakukannya hybrid. Untuk customer di Jawa, kita melakukan secara offline webinar, exhibition, kita melakukan training seperti sebelum pandemi. Tapi untuk di beberapa customer yang di daerah yang tidak terjangkau, kita bisa melakukan tetap webinar. Jadi artinya memberi pelajaran berharga bahwa hybrid ini adalah metode yang paling tepat. Kita tidak bisa milih bahwa offline lebih baik dibanding online, online lebih baik dibanding offline, itu enggak. Jadi yang paling tepat adalah hybrid. Nah, itu yang kita lakukan gitu. Nah, itu kan promosi untuk meningkatkan awareness gitu ya. Tapi ada nggak hal-hal lain seperti kalau di B2C kan kayak misalnya promo buy one get one free misalnya gitu ya. Kalau di kalau di B2C kan seperti itu ya. Mau itu diskon barang lah, atau misalnya tadi buy one get one free atau apapun. Nah, kalau di B2B ada nggak, Mbak Prita? Sebenarnya konsep di B2C dan B2B untuk beberapa marketing itu sama ya. Jadi ada yang namanya cross-selling, ada namanya upselling. Cuman secara lebih spesifik kalau di B2B kita sebutnya strategic value. Strategic value itu dimana ketika buyer seller relationship-nya sudah sangat dekat, nah kita akan bisa tahu nih potensial kedepannya seperti apa. Misalkan Mas Indra punya beberapa customer nih, kira-kira apa yang dia belum belanja dari saya nih, gitu kan. Atau misalkan itu kita sebut dengan cross selling ya. Misal Mas Indra punya beberapa item pneumatik yang lain, ternyata customer saya yang ini belum order nih yang tipe ini, padahal dia punya potensi. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita sendiri tidak dekat ya, tidak mengeksplor itu. Atau misalkan ada yang disebut dengan upselling. Tadinya mungkin oil atau lubrikannya dari beberapa brand gitu ya. Kenapa nggak beli di saya semua nih? Kenapa? Nah, kita bisa upsell. Sebenarnya dia yang harusnya belinya 1 ton, misalkan dia harusnya bisa beli nih 2 ton gitu. Oke, saya support kamu 2 ton, tapi saya nanti bertahap ya pengirimannya atau term of payment. Nah, ini kan sebenarnya sama. Kalau tadi Mbak Penny bilang di B2C itu kita kalau ke McD tadinya beli ayam disuruh beli kentang gitu kan. Oh ya maaf ya, kita misalkan kita beli sesuatu, beli di cepat saji gitu ya, gitu ya, terus kita harus ditambah gitu. Nah, di B2B sama sebenarnya, itu juga ada strategi-strategi itu. Tapi kembali lagi, itu tidak akan bisa kita dapatkan ketika relationship kita nggak dekat. Itulah kenapa di B2B personal selling itu sangat matter ya. Nah, ini bagaimana kita bisa tahu kapan customer kita ulang tahun ya, kapan dia anniversary gitu kan. Nah, ini kan mungkin salah satu, nanti Mas Indra bisa sharing tuh banyak sekali konsep-konsep yang bisa kita pakai untuk customer satisfaction. Bukankah
menantang dalam B2B ini tuh tantangan terbesar deh, Mas, yang pernah dihadapi selama 17 tahun ini, dan bagaimana cara keluar dari tantangan tersebut? Oke. Jadi setelah pandemi ini memang ada beberapa challenging, tapi memang di industri kami ya Bu ya, mungkin berbeda. Setiap B2B itu, setiap industri pasti karakter customernya beda, karakter bisnisnya beda, karakter produknya beda gitu ya. Tapi kalau secara umum mungkin challengingnya adalah bagaimana kita build relationship. Ya, jadi tadi Bu Prita sudah menjelaskan yang namanya build relationship itu, build relationship tidak bisa dalam waktu dekat. Artinya it takes time, butuh waktu lama dan butuh maintenance gitu. Karena customer build relationship yang bagus itu pasti akan mendapatkan customer retention ya Bu ya. Jadi bagaimana customer retention itu meningkatkan profit atau meningkatkan bisnis kami gitu. Nah, build relationship ini karena dibangun waktu yang lama, nah itu ada membutuhkan effort yang luar biasa gitu. Yang pertama, yang kedua challengingnya adalah sekarang ini bagaimana kita bisa membuat analisa data. Perusahaan kami udah 17 tahun, otomatis data base pasti jauh lebih banyak. Saat ini customer kami lebih dari 500 customer di seluruh Indonesia, dan ini perlu analisa data yang luar biasa. Nah, challengingnya adalah buat perusahaan B2B itu banyak yang belum terbiasa memainkan data. Jadi data analisa, makanya di perusahaan kami sekarang udah ada yang namanya data analis dan data intelijen. Tujuannya adalah untuk memberikan highlight kepada kami, para marketing, para sales, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita maksimalkan, produk apa yang profitnya bagus, produk apa yang kira-kira persaingannya tidak begitu besar di customer. Nah, ini beberapa highlight yang menurut pendapat saya B2B ini sudah harus melihat data analis ini yang menurut saya penting. Dan kedua, yang tadi build relationship ini dulu sebelum pandemi seperti offline, pandemi online, nah ini sekarang hybrid. Nah, ini membiasakan customer untuk perubahan itu juga challenging, juga belum baik. Kemudian yang ketiga adalah tadi sudah disepakatin bahwa setelah pandemi ini yang namanya digital marketing untuk B2B sangat penting. Nah, digital marketing itu menurut penelitian itu kan ada website, kemudian ada podcast, ada sosial media, kemudian juga ada video. Yang paling efektif adalah video. Nah, ini tuturasi ini menurut saya satu hal yang luar biasa, sangat efektif ya. Tapi buat B2B yang challenging adalah kontennya, mau konten apa nih Bu? Konten apa? Jatuhnya kan konten technical, konten apa yang berhubungan dengan produk dan sebagainya. Nah, ini buat kami yang belum terbiasa dengan seperti ini pasti akan challenging gitu. Iya. Gitu. Oke, untuk menutup bagaimana tuturasi kali ini, bagaimana Sobat Tutur kalau kita minta tips nih ya dari narasumber kita ya. Tips singkat deh untuk memulai bisnis, terutama di B2B. Mau dari siapa dulu? Mbak Prita? Oke, tips singkat dari Mbak Prita. Singkat ya, Sobat Tutur. Yang pertama ada knowing your customer ya. Pastikan bahwa customer kalian adalah customer memang B2B gitu ya. Tentukan segmentasi, target, dan positioning itu yang utama. Dan yang kedua, nah sekarang bisnis B2B ini sudah bukan lagi bisnis yang industrial ya, yang seperti Mas Indra sampaikan tadi yang lebih close gitu ya. Tapi kita juga perlu membangun brand ya, branding di bisnis B2B. Nah, ini challenging sekali ya teman-teman, karena reputasi perusahaan dan itu akan mendukung juga kesuksesan bisnis kalian. Dan yang terakhir dari B2B adalah personal selling. Tentunya, nah kedekatan dengan customer ini menjadi poin penting, di mana relationship marketing menjadi kunci utama kesuksesan hubungan antara buyer and seller. Dan yang pasti kamu jangan takut mencoba ya, bahwa bisnis itu memang penuh dengan
tantangan gitu ya, tapi bagaimana kita akan selalu berusaha semaksimal mungkin, selalu menambah literasi seperti nonton podcast, baca buku yang utama, dan pasti banyak sekali insight yang bisa kamu dapat dari praktisi yang akan menambah pengetahuan kamu. Itu saja. Oke, kalau dari Mas Indra, tipsnya apa Mas? Wah, kalau tips ini banyak ya, cuman saya kasih singkat ya. Bisnis B2B adalah bisnis kepercayaan. Kepercayaan. Ya. Jadi buat teman-teman yang sudah masuk ke dalam bisnis B2B, prinsipnya adalah jaga kepercayaan customer. Karena sekali customer tidak percaya, selesai bisnis kita. Karena itu kepercayaan adalah modal yang utama. Yang kedua, buat para pebisnis B2B, itu ciri khasnya B2B adalah customernya tidak banyak. Jadi jangan terlalu memaksakan harus banyak customer. Jadi saya lebih fokus kalau menyarankan kepada teman-teman yang sudah melakukan bisnis B2B, kita fokus aja, kita sebut yang namanya key account customer. Mana customer besar yang menjadi kunci, yang gitu. accept bisnis kita, accept produk kita, accept term of payment kita, cocok dengan kita fokus di sana. Kita besarkan di sana, tidak usah cari customer yang terlalu banyak. Nanti fokus kita akan hilang. Kemudian buat teman-teman entrepreneur atau calon entrepreneur yang mau masuk ke bisnis B2B ya. Tadi Bu Prita sudah menjelaskan perlu banyak literasi. Literasi bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari podcast-podcast seperti tuturasi dan sebagainya. Dan yang kedua, saran saya sebaiknya Anda berpengalaman dulu bekerja di industri yang minimal ada relate dengan B2B. Jangan instan. Bisnis B2B tidak dibangun secara instan, tapi butuh waktu. Insya Allah dengan kesabaran kalian akan sukses. Amin. Oke. Itu dia tips teman-teman dari kedua narasumber kita di tuturasi kali ini. Semoga Sobat Tutur udah nggak galau lagi untuk memilih B2C atau B2B, atau jangan-jangan dua-duanya nih ya, untuk menguasai semua pasar yang sekarang Sobat Tutur lagi geluti. Nah, Mbak Prita, terima kasih banyak sudah sharing. Mas Indra, makasih juga. Siap, Jangan Ibu. kapok ya, ntar kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Pasti, dengan senang hati. Dan juga untuk Sobat Tutur yang tertarik mencari tahu lebih dalam tentang B2B marketing, nah ini nih, fenomena bisnis ekonomi terkini. Ya, ini dari seri yang kedua nih ya. Karena Mbak Prita juga udah sering nulis nih dan mengupas lebih jauh di dalam buku ini. Jangan lupa juga lihat buku-buku lainnya dari Prastia Mulia Publishing. Oke. Oleh karena itu, kita tutup dengan salam literasi bagi Sobat Tutur semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain ya notifikasi channelnya di Universitas Prastia Mulia dan channel Tuturasi. Kita ketemu kembali di episode berikutnya. Salam literasi. Salam literasi.